Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Karena waktunya sudah tiba, sudah menunjukkan pukul 4, anak-anak kita akan mulai ibadah sore pada hari ini. Kita akan mulai pujian kita yang pertama, Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Anak-anak, seperti kita tahu berita-berita kapan hari banyak orang sakit, banyak orang sampai sakit tidak bisa bernafas, sulit untuk bernafas. Untuk mencari oksigen aja di rumah sakit sulit. Ada oksigen tersedia, tapi harus beli dengan harga yang cukup mahal. Nah, sementara kita yang saat ini, tante, anak-anak yang di rumah masih bisa bernafas, itu adalah kemurahan Tuhan. Apa yang harus kita balas? Oh, Tuhan sudah beri panjang umur, nafas hidup. Apa yang harus kita lakukan? Mengucap syukur. Karena Tuhan masih berbelas kasih, masih memberikan kesempatan kepada kita bisa berkumpul kembali, beribadah sekolah minggu pada saat ini. Anak-anak bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa, sikap doa yang sungguh-sungguh, nanti masuk ibadah, masuk doa, anak-anak tirukan tante berdoa. Kita pujikan kembali, Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sikap doa sungguh-sungguh, tangan dilipat, mata ditutup, tirukan tante berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan berkemurahan, berbelas kasihan kepada kami semua. Kami masih Engkau beri nafas hidup, perpanjangan umur, sampai kami masih bisa kembali beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rasakan suasana
surga dalam ibadah ini. Segala kuasa gelap yang mengganggu jalannya ibadah kami bersehati untuk mengusirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala roh setan, kuasa gelap, engkau pergi dari hati kami, dari ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk anak-anak. Baik. Kita akan kembali pujikan Jalan Serta Yesus sambil tepuk tangan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kor. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Koda. Serta Yesus selamanya. Anak-anak merasa diiringi Tuhan Yesus selama kita dalam kehidupan kita? Ada yang nggak merasa, oh Tuhan Yesus gak baik. Ada yang merasa, oh aku nggak ditolong sama Tuhan, nggak diiringi sama Tuhan. Ada yang gitu? Enggak. Tuhan masih tetap setia mengiringi kita, mendampingi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan sambung pujian kita. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Masih lemes, masih ngantuk, atau malas? Waduh, masih ngantuk tante. Lemes saya nyanyi kok gak bersemangat. Anak-anak bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini sekali lagi. Sambil tepuk tangan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Pakai gerakan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Satu kali lagi.
berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sudah? Semangat? Nggak lemes ya? Oke, silakan duduk lagi. Anak-anak tadi pujiannya, tangan kerja buat Tuhan. Untuk apa? Kalau kerja buat Tuhan itu untuk mencubit teman, atau kerja buat Tuhan itu mencuri. Waduh, begitu? Enggak tante, kerja buat Tuhan itu tangan untuk apa? Tepuk tangan, memuji Tuhan. Tangan untuk dilipat gini loh. Untuk apa? Menyembah Tuhan, bukan untuk nyubit, bukan untuk jahili, gitu ya. Bukan untuk mencuri. Aku kepingin barangi temanku itu ya, tapi aku gak bisa beli. Mencuri, boleh nggak? Gak boleh. Terus mulut untuk memuji nama Tuhan. Mulut itu kalau kerja buat Tuhan ya untuk ngerasani temennya. Begitu? Enggak tante. Mulut itu ya untuk memuji Tuhan. Kaki berjalan cari jiwa. Kaki kerja untuk Tuhan. Kaki ini ya digunakan untuk berjalan, untuk beribadah, untuk yang baik-baik, untuk tendang-tendang temennya tante, atau untuk apa ya, sepak-sepak itu, nendang temennya yang nuakal. Enggak begitu ya. Kita gunakan, kita punya mulut, punya tangan, punya kaki, kita gunakan yang baik. Baik, untuk menyambut firman Tuhan, sudah ya, semangat ya. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan pujikan Tuhan Aku Rindu. Anak-anak bangkit berdiri, kita pujikanlah pujian ini sekali lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa, Tante mohon anak-anak sungguh-sungguh lipat tangan. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Gak boleh guyon ya. Kita akan masuk dalam doa. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Ku rindu
Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tetap kami mohon urapan Roh Kudus, belas kasih-Mu Engkau curahkan kepada kami. Segala kuasa nakal, tidak sungguh-sungguh, main-main, rewel, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa jahat pergi, darah Yesus yang berkuasa. Berikan kepada kami hati yang baik, yang bisa menerima firman-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk anak-anak. Sebelum Tante sampaikan firman, Tante mau tanya dulu sama anak-anak yang di rumah. Sebutkan nama pahlawan iman yang ada di Alkitab. Yuk, siapa aja? Siapa? Bapak siapa? Bapak Abraham. Bapak Abraham, Tante. Betul. Lagi? Siapa lagi? Ayo sebutkan. Siapa? Yunus, Tante. Oh ya, betul. Lagi, ayo sebutkan yang banyak. Banyak loh. Nama-nama pahlawan iman kita yang di Alkitab. Ayo, Yusuf. Oh ya, betul. Bapak Yusuf. Daniel itu di mana sih? Daniel itu diperhatikan. Yang diperhatikan siapa? Nabi Yunus, Tante. Ya, pintar. Ya, dan masih banyak lagi nama-nama pahlawan iman kita yang ada di Alkitab. Nah, firman saat ini, Tante ambil salah satunya. Siapa? Yaitu Bapak Ayub. Siapa? Ayo sebutkan. Bapak Ayub. Bapak Ayub ini, sebelum kita buka kitab ya, sebelum kita baca Alkitab, Bapak Ayub ini terkenal dengan kesalehannya. Kesalehannya itu sama dengan ketaatannya kepada Tuhan. Kita sudah siap ya Alkitabnya anak-anak yang di rumah. Buka, kita akan baca. Buka di Ayub 1, ayat 1. Tante bacakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, itu kita baca itu dulu. Nanti anak-anak yang di rumah setelah ibadah nanti baca yang lengkap ya. Ayub 1 sampai Ayub 2. Di sini Tante akan cuplik-cuplik aja ayat-ayatnya. Nah, Bapak Ayub ini terkenal apa tadi? Akan saleh, kesalehannya, jujur, ketaatannya, takut akan Allah. Dia menjauhi kejahatan dan diberkati oleh Tuhan. Nah, diberkati oleh Tuhan apa? Loh, Bapak Ayub ini terkenal kuaya saat itu. Dia diberkati dengan
memiliki 7 anak laki-laki, 7 anak laki, 3 anak perempuan. Tapi suatu hari Tuhan sedang menguji Bapak Ayub. Apa ujiannya? Kasihan ya, sudah diberkati, tapi kok Tuhan masih menguji. Apa ujiannya Bapak Ayub? Mari kita baca Alkitabnya. Ujiannya Bapak Ayub mengalami penderitaan. Penderitaannya 1, semua ternak-ternaknya dirampas dan mati. Kita baca di Ayub 1 ayat 15 sampai 17. Anak-anak buka Ayub 1 15 sampai 17. Buka Alkitabnya. Sudah nemu? Ya, Anda bacakan. Ayub 1 ayat 15 sampai 17. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Nah, itu ya tadi pencobaannya Bapak Ayub. Tuh, anak-anak bisa lihat di slide. Dia kehilangan ternak-ternaknya yang begitu banyak tadi. Terus penderitaan apa lagi, ujian apa lagi yang Tuhan berikan pada Ayub? Enggak sampai di situ, enggak sampai ternak-ternaknya hilang, enggak sampai situ aja. Ke-10 anaknya juga mati secara mendadak. Kita baca lagi Ayub 1 ayat 18, kelanjutannya yang tadi ya. Buka Ayub 1 ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Terus 19. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Nah, itu. Ayub masih dicobai dengan kematian ke-10 anaknya. Sedih ya. Loh, wis ternak kalau hilang enggak apa-apa wis. Tapi anakku mati juga. Kasihan ya. Tuhan menguji Ayub, apa istilahnya Bapak Gembala sering katakan ujian habis-habisan. Nah, masih ada satu lagi ujian dari Tuhan kepada Ayub. Apa itu? Ayub mengalami sakit yang luar biasa. Kasihan sekali. Sudah kehilangan hartanya, kehilangan anaknya. Sekarang dia masih mengalami sakit. Kita baca di Ayub 2 ayat 7 sampai 8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub ayat 7. Tante ulangi ya.
Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ya, kalian bisa, anak-anak bisa bayangkan keadaan Ayub saat itu. Sakit sampai dia menggaruknya dengan beling. Tahu ya beling? Beling itu pecahan kaca. Wah, begitu hebat ujian dari Tuhan kepada Ayub. Nah, tapi apakah Ayub berputus asa, kecewa, marah-marah sama Tuhan? Aku sudah taat Tuhan, aku sudah istilahnya sudah takut akan Tuhan, aku sudah melaksanakan perintah Tuhan. Tapi kenapa Tuhan kok masih menghukum aku seperti ini? Apakah Ayub berkeluh kesah seperti itu? Apakah Ayub kecewa, putus asa? Wes, aku tidak mau menyembah Tuhan lagi. Apakah seperti itu Ayub? Enggak. Ayub tetap bertekun dalam menyembah Tuhan. Ayub, kita baca Ayub sampai dimusuhi sama istrinya. Istrinya sampai mengutuk, kamu itu sudah tahu dicobai Tuhanmu habis-habisan, tapi kamu tetap menyembah sama Tuhan. Istrinya sampai mengutuki Ayub seperti itu. Itu Allahmu, itu kutuklah Allahmu. Jangan kamu menyembah Allah. Tapi Ayub tetap menyembah Tuhan. Kita baca Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, itu istrinya sampai marah sama Ayub. Allahmu yang kamu sembah itu loh tidak menolong. Allahmu yang kamu sembah itu justru memberi ujian kepada kamu. Kamu itu malah dikasih penderitaan kayak gini, tapi kamu kenapa kok masih menyembah Tuhan? Itulah kesalehannya Ayub. Karena Ayub terkenal dengan kesalehannya, yaitu Ayub sangat taat kepada Tuhan. Dia tidak kecewa, tidak putus asa, tetap berserah sepenuh kepada Tuhan. Nah, sekarang loh, Tante, itu kan ceritanya Ayub. Kalau aku masih kecil, masa aku ada masalah? Masa Tuhan kasih aku pencobaan? Loh, jangan salah. Meskipun masih anak-anak, Tuhan juga menguji keimanan kita. Apa? Contohnya? Contohnya, anak-anak kesulitan dalam pelajaran di sekolah. Waduh, sudah belajar, sudah tekun belajar, tekun doa, Tuhan tolong supaya aku bisa ngerti pelajaran ini. Tapi masih nggak ngerti-ngerti. Terus anak-anak gimana? Ngamuk-ngamuk. Biasanya sih ngamuk-ngamuk. Wes menyerah, putus asa. Wes males belajar. Paling aku ya tetap nggak bisa. Seperti itu. Ngamuk ke mama papa. Mama papa ini udah tahu aku nggak bisa pelajaran ini. Aku kok nggak dilesno ya. Ngamuk-ngamuk kayak gitu. Kenapa sih aku kok gak diajari ya sama mama papa? Kecewa. Atau tambah nyalakan Tuhan. Duh, aku sudah berdoa. Katanya suruh tekun berdoa. Katanya suruh menyerahkan segala masalah, kesusahan kepada Tuhan. Tapi kok belum ditolong sih? Males aku menyembah Tuhan. Kadang anak-anak seperti itu ya. Seperti itu apa enggak? Enggak, belajar ya. Belajar mulai dari kecil. Meskipun Tuhan belum tolong, tapi anak-anak tetap tekun
berdoa. Lagi, contohnya apa? Tadi kalau masalah pelajaran di sekolah. Apalagi masalahnya anak-anak? Yo, sebutkan. Misalnya, dulu kan kita ibadah di gereja. Anak-anak bersungut-sungut ya. Ibadah kita kalau di gereja kan 3 kali. Atau ada yang 4 kali sama ibadah kaum muda. Terus kesel, capek, ibadah terus ke gereja. Nanti pulang-pulang dari gereja sudah malam, gak bisa ngerjakan PR. Terus sekarang Tuhan ngomel. Terus sekarang Tuhan izinkan kita beribadah secara online di rumah. Masih ngomel aja. Oh, bosen ya. Ibadah terus kalau di rumah. Kan bisa ibadah, kalau online kan bisa ikut ibadah tunda. Ngomel. Ibadah ke gereja ngomel. Tuhan izinkan ibadah di rumah, masih ngomel. Males, bosen. Aku lo kepingin ibadah di gereja. Apalagi gerejanya sudah bagus. Kok nggak boleh ya Mesian? Nah, ngomel lagi. Nah, kita tahu kan memang daging ini sering bersungut-sungut, tidak pernah puas. Tapi Tuhan bisa mengubahkan asal anak-anak tekun. Tekun apa? Tekun kalau ngomeli mama papa. Tekun kalau ngamuk-ngamuk. Tekun dalam berdoa, minta tolong Tuhan, ubahkan. Tekun lagi dalam apa? Ini loh, telinganya untuk apa? Mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Karena apa sih? Firman itu adalah rem untuk kita tidak berbuat dosa. Misalnya, aku pengen ngamuk ini, uang sakuku kok dikurangi ya sama mama papa. Akhirnya ingat firman, oh iya, firmannya tadi gak boleh ngamuk sama orang tua, harus mengucap syukur. Oh, gak jadi ngamuk wis. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, kalau anak-anak dalam mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, mohon urapan Roh Kudus, pasti anak-anak bisa melakukan firman. Sulit tante praktek firman itu, memang. Tapi kalau anak-anak mohon urapan Roh Kudus, pasti bisa. Mengerti ya anak-anak? Nah, itu adalah contoh-contoh kalau anak-anak pencobaannya anak-anak. Terus lagi, ini kembali ke Ayub. Hasilnya, misalnya tadi sudah ya, tadi contoh penderitaan yang Ayub alami. 1, semua ternaknya dirampas dan mati. 2, kematian ke-10 anaknya. 3, mengalami sakit yang luar biasa. Nah, sekarang misalnya, tapi Ayub tetap bertekun dalam doa. Hasilnya apa? Kalau misalnya kita tekun dalam berdoa, tekun menyembah Tuhan, hasilnya apa? Yuk, kita baca. Hasilnya, Ayub dipulihkan. Sama dengan Tuhan sanggup memelihara dan melindungi hidup kita. Hasil yang kedua, Tuhan sanggup menolong menyelesaikan masalah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sanggup menolong menyelesaikan masalah tepat pada waktunya. Semuanya menjadi enak dan ringan, kita merasakan damai sejahtera. Kita baca di Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya.
Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita jika kita kuat menghadapi ujian dari Tuhan. Kita mengalami percikan darah, sengsara tanpa dosa. Terus lagi hasilnya Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita menjadi seperti Yesus. Kita baca di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, Tuhan sanggup mengubahkan kita kalau kita tekun beribadah, setia melayani. Tuhan mengubahkan karena kita tahu karena dalam ibadah pengembalaan tubuh jiwa roh kita disucikan. Kita mengalami pembaharuan mulai dari kuat teguh hati. Gak boleh bimbang. Nanti waktunya ibadah diajak temennya main-main, ayo nge-game online. Loh, di rumah kan nggak kumpul tapi nge-game online, mau aja. Nah, padahal waktunya ibadah. Loh, kan bisa ibadah tunda ini, nggak apa-apa sekali aja. Oh, tidak boleh. Kalau seperti itu, kapan kita bisa diubahkan sama Tuhan? Ya kan? Jadi, meskipun kita anak-anak mengalami ujian dari Tuhan seperti yang dialami Ayub, kita tidak boleh kendor dalam berdoa, dalam beribadah. Kita tidak boleh marah-marah sama Tuhan. Kok belum ditolong sih Tuhan? Engkau belum tolong aku. Aku loh sakit, misalnya lagi aku sakit Tuhan, kok nggak disembuh-sembuhkan ya? Tetap anak-anak bertekun dalam doa. Karena kenapa Tuhan kok belum sembuhkan? Seperti Bapak Gembala katakan, Tuhan masih mengoreksi kita, mengoreksi hati kita. Sudah baik apa enggak ya anak ini? Sudah berubah apa enggak? Ngerti ya anak-anak? Jadi kesimpulannya, kita harus tetap tekun berdoa, setia dalam ibadah, mendengar firman, karena firman adalah rem dalam kehidupan kita untuk kita diubahkan menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Kita layak menyambut kedatangan Tuhan. Ya, Tante harap firman kali ini sampai di sini. Tante harap anak-anak mohon urapan Roh Kudus ya. Anak-anak mengerti apa yang Tante sampaikan saat ini. Anak-anak bisa, yang terpenting bisa praktek. Mengerti sampai bisa praktek firman. Berubah menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang manis. Tidak mendukakan Tuhan, tidak membuat susah orang tua. Firman Tuhan cukup sekian. Alkitabnya ditutup. Nanti pesan Tante, setelah ibadah ini, anak-anak buka kembali Alkitabnya, baca kembali dengan lengkap Ayub 1 sampai 2. Ya. Baik, terima kasih. Nanti habis ini kita pujikan pujian satu kali lagi. Ku nanti kedatanganmu. Anak-anak bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa, tapi kita pujikan dulu. Ku nanti kedatanganmu. Ajarku menghitung hari-hari
kembali dari atas. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesusku, nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selama. Kornya sekali lagi. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selama. Koda, tinggal bersama-Mu selamanya. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, tirukan tanpa berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Tetap Engkau berikan kepada kami tanah hati yang baik, supaya kami mengerti akan firman-Mu, sampai kami bisa mempraktekkan firman-Mu. Kami masih kecil, tapi kami mau belajar taat firman-Mu. Kami berdoa buat teman-teman yang saat ini yang sakit dalam kelemahan tubuh, yang malas, tetap Tuhan menjamah, menolong teman-teman kami semua. Engkau kumpulkan kembali kami di ibadah yang akan datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Anak-anak, Tante ingatkan sekali lagi, ibadah sekolah minggu kita masih online setiap hari Minggu jam 4 sore. Jadi anak-anak harus sudah siap sebelum jam 4 sore. Pengumuman yang kedua, setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Yang ketiga, ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas QZYIYNP. Baik, nanti ada tugas untuk kelas kecil mewarna ya, dikerjakan di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.